Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Lafi Noval Majid dari Fakultas Teknologi Informasi dan Bisnis, Prodi Sistem Informasi kelas IS 0403 dengan NIM 12042.142. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ini proyek UTS Framework. Nah, di dalam poin pertama, saya akan menunjukkan halaman home berisi welcome page plus biodata mahasiswa. Oke. Untuk biodatanya, untuk halaman home ini pertama kita harus ketik NPM dahulu, hilangkan NPM-nya. Nah, tampilan awal dari halaman itu di sini terdapat tulisan mini project dengan logo Majid, lalu ketik home. Nah, di dalam home ini terdapat kalimat pembuka dan terdapat biodata mahasiswa. Nah, untuk codingan home-nya seperti ini. Untuk codingan home blade-nya, untuk navbar-nya seperti ini. Seperti ini dengan menggunakan pipe. Seperti ini terdapat di halaman ini ada Mr. Equipment, My Profile, dan list barangnya. Dan ini adalah merupakan untuk codingan di dalam Homblade-nya. Satu welcome to Master Equipment, biodata mahasiswa. Nah, di dalam slide aset ini terdapat sebuah resource untuk menampilkan uh, foto diri saya di dalam website tersebut. Dapat nama, NIM, usia, jurusan, dan universitas. Ya,
Selanjutnya adalah menampilkan halaman list barang. Untuk halaman home ini terdapat controller ya. Untuk controller home ini sebagai berikut. Nah, ini adalah merupakan codingan yang di, diinputkan untuk menampilkan home ya. Di sini terdapat blok public function index yang terdiri dari nama, NIM, usia, jurusan, dan universitas. Selanjutnya kita akan menampilkan halaman list barang. Untuk list barangnya seperti ini. Terdapat barangnya master equipment dan my profile. Untuk isi list barangnya terdapat kode barang, nama barang, harga barang, deskripsi barang, dan satuan barang. Untuk codingannya, list barang itu dinamakan di dalam folder yang dinamakan barang yang terdiri dengan nama index.php. Nah, di sini merupakan codingan index.php yang terdapat navbar ya. Untuk navbar seperti biasa master equipment dan my profile. Lalu untuk isi klik barang ini, nah di sini terdapat root yang mengarahkan untuk ada terdapat tombol klik untuk mengarahkan dalam barang tersebut untuk membuat barangnya, dan di sini terdapat rootnya untuk membuat barang, menginput barang. Lalu di dalam codingan ini terdapat kelas div class yang terdiri dari kode barang, nama barang, harga barang, deskripsi barang, dan satuan barang. Lalu terdapat action section-nya. Nah, di dalam action section-nya ini terdapat root. Nah, di dalam root ini terdapat ada root barang edit dan show. Tapi di dalam modul ini kita tidak menggunakan show. Nah, terdapat display. Tombol-tombol yang ada di dalam tampilan list barang tersebut tadi. Oke, dan indeks ini list barang controller ada. Dapat root barang controller yang terdiri dari indeks dan list barang, dan list barang ini terdapat rows query-nya seperti ini. Setelah codingan untuk tampilan dari list barang tadi. Terus selanjutnya di sini saya akan menampilkan halaman form input barang. Nah, untuk halaman form input barangnya terdapat di dalam halaman list barang. Di sini terdapat tombol create barang. Setelah dipencet, nah inilah tampilan untuk input barangnya. Terdapat kode barang, nama barang, harga barang, deskripsi barang, dan satuannya. Nah, untuk menginputnya seperti ini. Pertama-tama kita memasukkan kode yang ingin dibuat di dalam barang tersebut, misalkan MQ0032. Lalu nama barangnya misalnya kunci. Lalu harga barangnya misalkan 150.000.
Nah, di sini deskripsinya adalah kunci apa nih? Kunci Inggris misalkan. Lalu satuannya masukkan dan lalu di save. Berikutnya dia akan langsung menginput barangnya ke dalam list barang yang ada di sebelah sini. Dapat Q0032 kunci dengan harga 150.000 dengan deskripsi uang kunci Inggris dan RAM. Untuk codingannya seperti ini terdapat di dalam folder barang yang terdapat di crypt.php. Nah, di sini merupakan codingan yang dibuat untuk menampilkan halaman crypt barangnya. Dalam di dalam ini terdapat codingan-codingan beberapa codingan untuk menampilkan crypt barang seperti kode barang dan lain sebagainya. Nah, di sini dapat root yang dinamakan barang store. Untuk root store ini untuk dia menampilkan tampilan barang yang sudah kita tadi buat, yang sudah saya buat tadi ke dalam list barang tersebut. Nah, barang store-nya terletak di controller barang, public function store. Nah, ya, di sini juga sebelum masuk ke public function store, di sini terdapat public function grid. Nah, di sini terdapat browse query-nya dan return view-nya. Nah, untuk public store-nya, untuk menampilkannya seperti ini, nah, kode barang ini harus diisi dengan unik. Tidak boleh sama dari sebelum, tidak boleh ada yang sama kode barangnya. Lalu nama barangnya ini, ya, semua semua elemen yang ada di sini harus diisi. Nah, dan harga barang ini harus numerik. Nah, itu dapat. Lalu selanjutnya, di sini saya akan menampilkan apabila harga barangnya ini misalkan yaitu tidak berupa angka ya. Ini saya akan menunjukkannya. Dengan harga barangnya ini diisi dengan huruf ya. Lalu deskripsi barangnya ini, lalu kita save. Barang itu tidak dapat disimpan dikarenakan harga barangnya harga barangnya ini tidak bisa apa namanya, harga barang ini salah, harus dimasukkan dengan angka dulu, lalu setelah diisi dengan angka dia akan masuk ke dalam list barang yang ada di sini. Nah, seperti ini contohnya. Oh ya, untuk apa resource root-nya ini kita taruh di dalam web PHP yang ada di sini. Nah, resource root-nya ini untuk menaruh root-root yang ada, misalkan ada root home dan root barang. Begitulah merupakan uh, penjelasan mengenai poin yang ada di poin nomor 1 di bagian B. Selanjutnya kita akan menampilkan uh, poin yang C. Maaf, adalah untuk sekarang adalah saya akan menampilkan alam poin D, yaitu halaman form edit barang. Form edit barangnya ini terdapat di dalam halaman list dan di dalam sini terdapat tombol edit. Misalkan kita ingin mengedit kunci Inggris. Di sini misalkan kalau kita memasukkan kode barang yang sama ya, seperti yang tadi, misalkan kunci 0032 dengan nama, misalkan namanya oke sama, masih sama.
Nah, misalkan kita ganti kita jas hujan dan harga barangnya kita masukkan dengan nominal yang sangat yang ada angkanya, lalu kita masukkan deskripsinya, lalu kita masukkan ini. Nah, jika diedit, dia itu tidak bisa terinput karena kan kode barang ini sama dengan kode barang sebelumnya. Maka dari itu kode barang ini harus diganti dengan kode barang yang baru seperti MG0076. Apabila diganti, dia akan bisa berubah dan ditampilkan di dalam codingan list barangnya ini. Nah, dan untuk codingan yang apa namanya codingan edit barangnya terdapat di folder folder barang, di folder views. Nah, di dalam folder views itu terdapat folder barang. Nah, di dalam folder barang ini terdapat folder edit. Nah, di sini merupakan codingan ada di dalam edit. Beginilah tampilan isinya. Nah, di sini terdapat root barang update. Nah, ini barang update ini berfungsi untuk dia itu mengupdate barang yang sudah diedit. Ini codingannya. Lalu untuk agar apa edit PHP-nya jalan, di sini kita harus menyambungkan, harus apa memasukkan root get barang edit dan barang edit, lalu edit barang edit. Lalu harus memasukkan root juga root update dan edit untuk menampilkan untuk apa namanya? Untuk membuat edit ini akan berhasil untuk diupdate. Lalu untuk controllernya sini terdapat public function edit dan public function update. Nah, untuk public function edit ini terdapat edit barang dan terdapat namanya DB Square. DB Square ini untuk mengambil apa namanya? Mengambil mengambil apa namanya variabel dari tabel yang ada dalam dengan misalkan tabel barang dan tabel satuan. Untuk update-nya seperti ini hampir sama dengan store dengan isi yang sama dan begitulah isi dan tampilan dan penjelasan mengenai poin yang ada di nomor 1 bagian D. Oke, kita akan masuk ke dalam poin nomor 2 di bagian A. Nah, di sini terdapat di sini perintahnya buat project Laravel dengan nama master Bantes sampai setup. Yang pertama itu adalah Laravel File. Nah, untuk membuktikan bahwa Laravel File ini sudah tersetup dengan baik, kita akan mengeceknya di dalam terminal yang ada di dalam VS Code ini. Jadi kita mengetik node dan npm jadi dengan ini bahwa file-filenya sudah dijalankan. Lalu selanjutnya kita memasuki poin nomor 2 bagian B. Itu file UI Bootstrap. Ini di dalam codingan ini sudah dimasukkan, sudah mengenerate HP HP terpisah di UI Bootstrap. Nah, ini sudah saya lakukan metode ini dan berhasil. Lalu selanjutnya adalah nomor 2 poin C, yaitu refresh on set. Nah, maksudnya refresh on set ini ketika kita mengganti codingan sebelumnya, itu akan merefresh dengan sendirinya. Nah, untuk apa? Untuk menampilkan refresh on set ini,
kita harus masuk ke dalam codingan yang ada di dalam file config.js, pada file config.js yang ada di dalam codingan ini. Nah, file config.js di sini. Nah, di sini merupakan codingan yang didapatkan untuk untuk melakukan refreshing onset. Adalah kita masuk ke bagian nomor 3, bagian A dan bagian B, resource controller dan resource root. Nah, untuk bagian resource controller ini di sini saya di bagian codingan saya ini terdapat tiga controller. Yang pertama ada barang controller yang didapatkan untuk in, untuk index.php, untuk .php dan edit.php. Lalu untuk controller ini ya, dengan ini untuk menampilkan halaman home. Nah, dan di situ juga terdapat di dalam halaman untuk controller ini untuk di dalam codingan .php, dan untuk level controller ini untuk controller yang ada di dalam profile.php untuk menampilkan profil. Dan untuk resource root-nya ini kita di sini saya masukkannya di dalam web PHP, dan untuk resource root-nya ini terdapat root home, root profile, root barang controller, root edit, dan root update. Nah, dan masing-masing ini berfungsi untuk website yang ada di dalam yang saya buat. Yang pertama itu home untuk menampilkan halaman home, yang kedua itu profile untuk menampilkan halaman profile, yang ketiga edit untuk menampilkan halaman edit, dan update ini untuk mengupdate yang ada di dalam halaman edit. Oke, selanjutnya adalah menerapkan migration Laravel untuk membuat skema database. Nah, itu ada poin A, tabel barang dengan atribut kode barang, barang, harga barang, dan deskripsi barang dan kebutuhan barang. Nah, tabel barang ini pertama-tama kita harus melakukan apa yang dinamakan PHP artisan migration untuk migration table satuan dan table barang. Di sini kita harus mengetik PHP artisan migration, create satuan table dan barang table. Karena saya sudah melakukan migration terhadap satuan dan barang, ini saya akan menampilkan table satuan dan table barang. Ini merupakan table satuan yang sudah saya buat, sudah saya migration. Ini codingannya, dan untuk table barangnya juga sudah saya buat ini. Lalu sekarang saya akan menunjukkan bahwa migration yang saya buat ini berhasil. Ini kita ini, ini sudah membuat database yang bernama master barang. Dan di sini terdapat tabel barang dan satuan barang yang sudah saya migration. Lalu selanjutnya kita masuk ke poin
sini sebelumnya saya akan menampilkan tabel barang. Dalam tabel barang ini terdapat kode barang, nama barang, harga barang, deskripsi barang, dan satuan ID. Untuk menampilkan data barang ini, kita harus melakukan dummy atau kita harus melakukan seeder terhadap tabel barang. Lalu setelah di seeder ini akan menunjukkan isi tabel barangnya tersebut. Satuannya juga seperti ini karena telah dilakukan migration dan seeder, lalu dia menampilkan kode satuan, dan lain-lain. Nah, itu hasil. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahap nomor 4 bagian B. Atribut satuan barang merupakan foreign key yang merujuk pada tabel satuan. Nah, satuan barang tabel ini harus merujuk kepada tabel barang, tapi dia itu sebagai foreign key. Nah, untuk itu ini saya akan menampilkan dua hubungannya. Tabel barang ini, di dalam tabel barang ini terdapat satuan ID yang memiliki foreign key terhadap tabel satuan. Nah, ini berarti nomor 4 bagian B sudah bisa dijalankan dan sudah berhasil dijalankan. Lalu kita masuk ke dalam nomor 4 bagian C, yaitu tabel satuan dengan atribut kode satuan dan nama satuan. Di sini merupakan tabel satuannya, yaitu ada kode satuan dan nama satuan. Nah, ini merupakan hasil seeder dilakukan setelah melakukan migration. Dan di sini merupakan tabel satuannya. Tabel satuannya dapat di sini. Itu yang terdiri dari kode satuan, nama satuan. Oke, sudah menulis semua. Begitulah cara kerja dan tampilan output dari nomor 4. Selanjutnya kita akan masuk ke nomor 5, yaitu menerapkan seeder level untuk membuat dummy atau inisial data. Pertama di dalam tabel barang di poin 4. Di sini saya sudah membuat seeder barang. Nah, di dalam seeder barang ini kita mengambil dari tabel barang yang sudah ada yang tadi kita buat tadi di integration. Ini kita buat kode barang, nama barang, harga barang, dan deskripsi barang, dan satuan ID. Lalu tampilan dari barang seeder ini menampilkan di dalam database. Di dalam database ini, database master barang UPS ini, tabel barang di sini, tabel barang. Lalu sekarang kita masuk ke dalam satuan seeder. Nah, di dalam satuan seeder ini kita mengambilnya dari tabel satuan yang sudah dibuat di navigation tadi. Nah, itu terdapat kode satuan dan nama satuan. Nah, di sini saya akan menampilkan satuan tabel satuannya yang di dummy, sudah di seeder. Nah, di sini terdapat seedernya. Hasil seedernya ini kode satuan dan nama satuan. Lalu selanjutnya kita masuk dalam poin nomor 6, menerapkan validation pada form input dan form edit.
Ya, di sini saya akan menampilkan validation yang ada di dalam label ini. Ini terdapat, oke, ya, jadi dia pengajar, jadi kita dulu validation yang di dalam barang. Misalkan di sini belum ada isi apa-apa ketika save, nah di sini dia menunjukkan bahwa semua file yang ada di sini itu tidak terisi. Lalu kita masukkan kode barang, barang, harga barang. Misalkan harga barang kita ada kayak diskusi barangnya ini jadi saya sendiri juga. Nah, ini error karena harga barang ini harus diisi dengan angka. Lalu semisal harga barang kita sudah isi dengan benar, sedangkan kode barangnya ini angka lah ya, tidak di save atau bisa data di input itu dia bisa terlihat angka. Tapi semisal di edit ya, edit, akan di edit, misalkan kode barangnya sama dengan kode barang sebelumnya, misalkan kode barangnya sama dengan sebelumnya, walaupun namanya sama, tapi hari sama, tidak bisa diinput karena kode barangnya ini merupakan kode barang sebelumnya. Jadi kita harus mengganti kode barang ini dengan kode barang yang belum ada. Nah, kalau kita masukkan, dapat hasil dari edit barang tersebut. Jadi untuk menerapkan validation pada create barang dan edit barang sudah terpenuhi, sudah terselesaikan. Sekarang kita masuk ke dalam tahap nomor 7, yaitu dengan inheritance menggunakan hal template. Nah, untuk menerapkan konsep template ini, kita harus folder, kita membuat satu folder layout di dalam tampilan view ini, di dalam folder view ini untuk menyambungkan. Di sini terdapat app.php dan navblade.php. Lalu kita harus menambahkan file action blade. Nah, fungsinya action blade ini untuk melakukan action, untuk apa? Di sini action blade ini untuk kita melakukan edit, untuk melakukan tahap edit dalam update ini, di dalam navblade ini. Di sini navblade ini kita gunakan di dalam 3 tampilan. Yang pertama di tampilan home. Navblade ini tampilkan di dalam home menggunakan external layout.app, section content dan end section. Lalu di di form edit, kalau tidak salah ya, di form edit kita menggunakan navblade-nya dan edit, lalu di tampilan print. Aku tidak semuanya karena di dua ini tuh berbeda tampilan navbar ya. Jadi di sini saya menggunakan navblade ini untuk 3 form saja.
form home, form edit, dan form create. Ini terdapat kode matrixnya yang bisa diisi dengan navbar yang unik. Dan ini sebutnya untuk menyambungkannya. Lalu action PHP ini ditunjukkan untuk untuk melakukan eksekusi yang ada di dalam dalam edit dalam edit di dalam bagian edit PHP. Eksekusi bagian editnya. Nah, lalu dengan itu tahap nomor 7 sudah terselesaikan. Selanjutnya di tahap terakhir atau tahap nomor 8 itu menerapkan elemen ORM. Nah, ini ada terdapat definisi model dan relationship-nya. Untuk modelnya ini saya sudah membuat membuat model untuk barang dan satuan. Nah, di sini model model barang dan model satuannya sudah dibuat. Lalu relationship-nya itu dalam query select. Query select ini terdapat di barang controller, di root controller bagian barang. Nah, di sini terdapat elemen yang ada dalam misalkan di sini elemennya yaitu satuan diambil dari tabel satuan. Nah, untuk laus query seperti ini, seperti satuan ini diambil dari satuan. Satuan ini diambil dari tabel satuan. Lalu untuk select ini ada lagi di bagian hanya dari bagian indeksnya saja untuk selectnya di bagian ternyata tidak hanya di bagian indeks saja, di bagian fitur edit ini, di public function edit ini terdapat query select ya. Query select itu satuan db select, select dari satuan, menyelect dari seleksi dari tabel satuan yang ambil. Jadi untuk query select seperti itu. Lalu selanjutnya adalah kita masuk ke dalam query insert. Nah, query insert itu seperti ini. Query insert itu ada di bagian function store. Di sini terdapat misalnya kita bisa query itu db table dan dia db query table yang diambil insert dari table barang. Nah, ya, dapat per barang, nama barang, harga barang, sesuai barang, dan satuan ID. Lalu kita ada lihat
Di bagian itu saja tadi, di bagian function store saja, itu terdapat insert query dari tabel barang. Lalu selanjutnya kita masuk dalam query update. Query update ini dia ada di bagian update. Ini query update-nya sebelum di Eloquent diambil dari tabel barang. Ini dia update tab, query update tab. Setelah di Eloquent seperti ini, barang barang diambil dari barang itu termasuk ke dalam query update. Untuk query delete ini tidak didapatkan dari public function destroy. Destroy ini dapat query delete. Di sini query delete terdapat di public function destroy. Begitu, berarti untuk nomor 8 ini sudah terselesaikan juga. Nomor 8. Terima kasih. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.